back till I can't no more. I got the horses in the back. Muhammadun Sayyidul Qawnaini was-Saqalaini wal-Fariqaini min Arabin wa min Ajami ya Rabbi wa firlana wal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi buka kitab Fathul Mu'in Al Talibin, kitab fikih madhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afwi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi barakati bidarin amin. Far'un, bermula dari suatu cabang di dalam pembahasan fikih, masih masalah jual beli yang dianggap sah ataupun yang tidak sah. Lau ba'a hayawanan au ghairahu bi syarti bara'atihi minal uyubi bil mabi'i au alla yarudda biha sahhal aqdu wa bai'a min aibin batinin bil hayawani. Lau ba'a hayawanan, jikalau seseorang menjual hewan, au ghairahu ataupun selain hewan, bisyarti bara'atihi minal uyub, disyaratkan tatkala menjual dia bilang saya berlepas diri tanggung jawab kalau ada kekurangan. Jadi kalau ada aib, kalau ada cacat, dia berlepas diri minal uyub, dari semua aib, bil mabi, di dalam barang yang dia jual. Au an la yarudda biha, atau dibilang kalau udah dibeli tidak boleh dikembalikan. Sahha al-aqdu, persyaratan yang diucapkan tadi tidak menghalangi kesahannya jual beli. Jadi jual beli sudah sah, akadnya sah. Wa baya min aibin batinin bil hayawani, si penjual terbebas dirinya dari tanggung jawab apabila ada aib, ada cacat secara batin di hewan itu. Pada waktu dia jual dia nggak tahu kalau hewannya itu sakit gitu. Tapi tatkala dia sudah selesai jual baru tahu itu tidak apa-apa gitu, ya. Karena itu sakit batin, kecuali kalau korengnya nampak, itu lain gitu. Jadi kalau nggak nampak, begitu pula menjual barang yang tidak bernyawa, gitu. Nanti sekali ini. Mau judi dengan ada halal akdi, tatkala akad jual beli lam ya'lamhu al-bai'u, yang tidak mengetahui cacat oleh si penjualnya. La an aibin batinin bi ghairil hayawani, tapi tetap ada tanggung jawab kalau si orang penjual barang itu selain hewan nih, bukan barang bernyawa, apakah itu motor, apakah itu kebun, apakah itu rumah dan lain sebagainya. Aibin batin, ada cacat di dalamnya. Bi ghairil hayawani, selain hewan itu tetap ada tanggung jawabnya. Gitu. Makanya kemarin sudah kita bahas, tidak sah di dalam mazhab Imam Syafi'i kalau kita membeli barang tidak ada khiyar, tidak lihat langsung.
ente beli rumah tapi yang dia beli itu gambar, yang lihat gambar tidak lihat rumahnya. Tahu-tahu pas sudah jadi tuh rumah sepitengnya cuma setengah meter, ya kan, sumurnya cuma asal-asalan gitu. Akhirnya dapat kita beli nggak bisa dipakai, kita bongkar lagi, itu kan biaya lagi gitu. Maka boleh kita komplain kalau memang itu bukan barang yang bernyawa gitu ya. Kenapa? Karena itu johir, bisa didandanin. Komplain gimana? Ya kurangin dari harga jual tadi. Kalau memang itu nggak jadi kita gitu kan, masih banyak yang jual gitu. Kan kebanyakan begitu. Kenapa? Karena si pemborong rumah itu dikerjakan oleh pemborong lagi. Baik yang sumurnya diborongin, baik itu bangunannya diborongin dan lain sebagainya. Sehingga terlalu banyak pengurangan karena hampir semua pemborong mengambil untung sehingga konsumen dirugikan gitu. Makanya kalau Anda mau beli rumah, jangan lihat fisik luarnya saja, lihat dalamnya, jangan propos. Jangan-jangan tuh atap apa namanya itu selling. Ini apa namanya? Langit-langit ini. Plafonnya sudah rapuh gitu kan. Pas kita tempatin aja atau jadi tikus, copot aja atau buprak aja gitu kan. Jadi harus teliti. Kenapa? Biasanya kalau kita beli barang seperti itu, renovasinya lebih besar. Begitu pula kita beli motor gitu. Dites dulu. Kecuali barang yang didealer. Kalau barang second, kita nggak tahu. Jangan-jangan tuh motor habis tabrakan, dirapiin, dijual sama kita. Tapi kita pakai aja, karena sialnya, atau beli mobil juga begitu. Bila perlu kita ajak orang yang ahli dalam bidang itu. Kita mau beli mobil nih, mobil second, kita ajak teman kita yang ahli dalam bidang itu. Atau dia cek fisik mobilnya, dia cek mesinnya, suara dan sebagainya. Kalau kita kan asal bunyi doang. Tapi mereka kan tahu ini penyakitnya di sini, gitu kan. Sehingga kita bisa tahu waktu harga. Kenapa? Karena kalau kita beli, kita ada anggaran untuk memperbaiki itu. Misalnya harga mobil 200 juta pokoknya. Ini kata yang ngecek nih, ini kalau kita dananin 2 juta ini habis mobil ini. Nah, maka kita minta dukungan harga itu supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kadang-kadang kita ceroboh, gitu kan. Lihat fisiknya, waduh mentereng banget mobil habis digosokin. Gitu. Kalau tahu ada, kenapa? Gosoknya pakai minyak lagi, yang buat cabai apa gitu. Iya kan? Kilap kan gitu. Pas besok kita buat tuh buluk tuh mobil. Ya kan? Nyesel kita kan. Pas kita pakai dapat 2 hari rombak. Aduh, nyesel kita. Gitu. Jadi jual beli yang dianggap sah apabila mencukupi syarat di dalam khiyarnya itu supaya tidak menimbulkan penyesalan dari kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan, saling senang, saling ridho gitu. Jangan sampai ada penyesalan kemudian hari karena kita tidak ada khiyar, tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan gitu. Lain halnya barang konsumsi. Oke, sekarang udah online nih. GoPay gitu kan, apa GoPay itu ya. Gitu. Itu nggak ada khiyar kita, nggak ada khiyar. Tapi kalau barang yang bisa kita manfaatkan, bukan kita konsumsi, seperti motor, sepeda, mobil, rumah dan sebagainya, kita wajib khiyar. Jadi di sini khiyar aib zahir itu berlaku maupun batin berlaku posisi penjual selain jual hewan atau barang hidup. Wala zahirin fi, begitu pula apabila ada aib atau cacat secara zahir yang kelihatan. Walau ikhtalafa bi qadamil aibi. Kalaulah dua belah pihak antara penjual dan pembeli ini berselisih, agak mau ngalah. Kata yang jual, ini baru saya beli, emang pas kita beli ini udah cacat, gitu, udah rombak ini, nggak bisa dipakai, gitu. Atau kalau beli kambing, ini kambing udah cacat, gitu. Katanya tuh udah sengklek kakinya, gitu kan. Kata si penjual, di tangan saya tadi nggak apa-apa, setelah yang bawa itu rusak, gitu. Nah, kedua-duanya ini mengakui pendapatnya masing-masing. Kukuh dia merasa si penjual barangnya nggak apa-apa. Kata si pembeli, lah orang saya baru beli kemana-mana ini nih, gitu. Tapi akan jual dulu sudah selesai. Bagaimana kondisi begitu? Bisa nggak dikembalikan? Wahtu milasiku kullin,
dan memungkinkan dianggap benar semuanya, baik si penjual maupun si pembeli. Maka dari itu maka disumpah kedua-duanya gitu. Suddiqa al-bai'u, dianggap benar si penjual. Kenapa? Biyaminihi, dengan sebab sumpahnya, bidakwahu, di dalam pengakuannya, hudusahu, bahwa kejadian rusaknya itu barang yang dijual itu baru, bukan lama, bukan di tangan dia tapi tangan pembeli, walaupun hanya beberapa saat gitu. Kenapa? Ini barangkali karena si pembeli tadi gak teliti gitu. Li'annal asla, kan hukum asal luzumul aqdi, keberlangsungan akad, sudah selesai jual beli. Wakila, tapi kili nih, li'annal asla adamul aib biyadihi, bahkan diperkuat asalnya itu tidak ada cacat pada waktu di tangan dia, tangan si penjual. Walau hadasa aibun la yurabu al-qadi bidunihi, dan jikalau kejadiannya baru aib itu yang tidak diketahui sebelumnya, setelah datangnya aib baru itu, kakak seribih beli telur dalam peti gitu, kan ada yang ditumbuk itu telur, kita nggak tahu kalau telur itu ada yang pecah di dalamnya. Wal zaujin, begipun wijauj, apa itu zauj? Yang beli kelapa, kita nggak tahu, kelapa kan tebel sambuknya, apakah dalamnya busuk, apa kagak? Kalau orang-orang bukan gerahak kan gitu ya, apa ini ada ulatnya apa kagak? Ini kelapa muda dijual atau dijemur jadi kering gitu, kan banyak akalnya itu orang. Kan saya contohkan gitu. Kalau Anda beli durian, kalau kurang paham tentang durian, biasanya kalau tukang durian belajar durian di Sumatera itu kan cara umbuk, bukan cara kilo atau satuan, cara umbuk gitu. Jadi entah dipilihin dah sama yang beli itu, bagus-bagus gitu kan. Itu biasanya banyak durian yang busuk, yang enggak dijual. Itu dikupas, diambil isinya, kemudian diaduk-aduk, dicampur, ditumpahin ke durian yang ada semuanya. Sehingga cara kulit durian, sehingga kala kita beli, kita anggap durian wangi banget ini gitu. Kata kita matang, padahal itu disiram sama durian yang busuk tadi gitu. Akhirnya kita beli dah tuh. Pas kita beli bawa ke rumah busuk, karena durian muda gitu. Tapi kalau dia yang milih pas benar. Kenapa? Karena jodohnya tahu ini yang bagus nih. Kalau ongkel sedikit pakai pisau, manis, lagi bawa pulang, duriannya masih keras. Itu teori orang cara menipu pembeli begitu ya. Makanya hidupnya nggak berkah kalau udah begitu mah gitu. Beli kelapa gitu juga. Watakwin bitih, begitu pula beli semangka. Kalau semangka biasa bisa kelihatan kalau membusuk kan gitu. Tapi terkadang juga ada semangka kalau saking besar atau semangka dalamnya kering gitu. Enggak seperti yang kita harapkan, bagus merahnya atau kuningnya bagus, tidak berbiji begitu kan. Mudah widin, bahkan di dalam semangka itu ada ulatnya, ada belantungnya. Rudda, kalau emang begitu boleh. Kenapa? Karena itu barang yang dikonsumsi bisa dipulangi pada saat itu juga. Kita boleh memilih. Wala arsya alaihi, dan tidak ada tanggung jawab, tidak ada denda kerugian atasnya. Ente beli sama si A, kemudian karena itu barang cacat ente pulangin, maka ente tidak berhak untuk menuntut ganti rugi. Paling ente tuntut adalah mau ganti barang yang bagus atau pulangin duit gitu. Jangan ntar ini kan ongkosnya sekian, nggak usah begitu dah. Kenapa? Karena si penjual juga rugi juga dia. Ente boleh beli atau dia juga nggak tahu kalau barangnya itu udah busuk gitu kan. Karena kelamaan, biasanya kau begitu. Beli ikan, hati-hati beli ikan. Di pasar ikan, kadang-kadang ikan yang kemarin nggak habis tuh nggak laku kan, atau di kulkas. Itu biasanya kalau kita beli di pasar, kalau yang sudah disiangin, habis sudah dipotong-potong, itu ikan yang kemarin. Sengaja disiram-siram terus pakai air supaya nggak ketahuan busuknya. Pas kita bawa pulang dia jadi botol itu ikan. Enggak, jangan beli ikan yang sudah dipotong-potong, itu ikan yang kemarin. Gitu. Jangan dibeli itu, jangan ikan segar aja, gitu kan. Wala asa alaihi. Lil hadis, karena kejadiannya itu baru gitu. Wa yaqau bil radi bil aib, dan ikut dikembalikan disebabkan karena aib. Az-ziyadatul muttasilatu kasamni, ada nilai lebih yang berkaitan seperti gemuk.
ente beli kambing, ente rawatin gitu. Tahu-tahu kambing baru rawatin 2 hari gemuk karena umpannya barangkali bagus gitu. Tahu-tahu ente lihat ada cacat ini, terpulangin, maka jangan ente yang minta ganti rugi. Ini kan kambing gemuk gara-gara gua umpanin, nggak boleh begitu. Atau barangkali ente beli budak geblek tadi baru beli, disekolahin, dikursusin sampai pinter. Tahu-tahu aja budaknya ini tidak mengenakan perilakunya oleh si tuan yang baru, maka dikembalikan. Maka tidak boleh mengembalikan si budak itu, menuntut ganti rugi karena si budak belum pintar. Walaupun kita biayain dia di dalam kursus atau keterampilan dia gitu. Tapi kalau itu yang terpisah, itu tidak boleh. Ente beli kambing, baik itu kambing itu belum bunting, apalagi udah bunting. Ente beli nih kambing, pokoknya apa adanya kambing itu. Pas udah ente beli, ente rawat itu kambing, tahu-tahu kambing beranak, kan terpisah tuh, emak sama anak. Maka tatkala ente mau mengembalikan kambing itu karena tidak mau jual beli itu, kita batalkan, maka anaknya hak ente. Kenapa? Karena ente yang ngurusin pada waktu lahirnya sampai dia itu lahir sampai hidup jadi anak kambing. Jadi si penjual itu kan kambing tua, ini kan yang rawatin tua. Baik halal pun pasal tidak wajib dikembalikan kalau itu yang terpisah. Kalau wala seperti anak, watamar seperti buah. Ente beli pohon, tahu-tahu udah sampai di rumah tuh buah langsung berbuah, gitu. Nah, ente ambil tuh buahnya, ente pulangi lagi ke pohon. Nggak usah ganti rugi, si penjual pun nggak boleh menuntut. Itu mana buahnya, udah habis dimakan, selesai. Wa qad alhamdul hadis, begitu pula kejadian yang baru fi mulkil mustari. Ini fi milkil mustari, segala sesuatu yang dibeli kemudian terjadi timbul sesuatu itu sehingga menyebabkan pembatalan pembelian itu. Tapi kalau hasil pembelian itu dari barang yang kita beli menimbulkan, apakah itu buah, apakah itu hasil gitu, maka hasilnya itu adalah milik si pembeli. Ente beli kebun, beli kebun, itu di kebun ada pohon mangga, ada pohon rambutan, ada pohon pisang gitu. Tahu-tahu aja udah ente ambil tuh buahnya karena merasa milik ente, atau ente pengen pulangin ke kebun, nggak bisa nih lanjutin lah. Udah, itu tidak dihitung. Gitu. Kenapa? Karena itu sudah hak si pembeli. Walaupun kemudian hari dipulangi lagi ke kebun. Begitu juga beli mobil, bensinnya ente pakai habis, nggak usah dipulangin. Kecuali kalau minjem lagi. Beli motor, tahu aja ini motor bermasalah nih. Saya pulang lagi, nggak usah terpulangin tuh bensinnya, karena jujur udah beli gitu. Jadi misalkan kalau kaja alhamdulillah hadis bi milkil mustari, begitu pula kejadian yang terjadi baru pada hak milik si pembeli. Lafala tatba'u bil raddi, maka tidak boleh diiringi diikuti di dalam pengembalian barang tersebut. Contoh lagi, ente beli susu, sudah beli kambing, diperas susunya. Tahu aja, wah susunya ini cuma sedikit, gue nggak jadi udah pulang lagi. Gak apa-apa, susu udah punya ente, udah ente minum atau ente jual. Pulang kambingnya jangan jual susunya, kenapa? Karena sudah terlepas daripada kambing itu sendiri. Jadi sesuatu yang terlepas dari yang utama maka tidak lagi menjadi milik si penjual. Bal hiya lil mushtari, itu milik atau haknya si pembeli. Selesai, paham itu ya? Jadi makanya kalau ente beli rumah, lihat teliti di rumah itu. Jangan sampai ntar kita beli rumah kelihatan dari luar orang biasa kan kalau orang mau jual rumah kan dicat dulu rapi gitu ya. Atau kita beli dapat 2 bulan dia pada retak ke rumah, ya kan? Pada ambles kita injek. Akhirnya kita nyesel, waduh di rumah gini renovasinya sama juga beli awal ini kan begitu. Harus teliti, begitu juga beli apa saja harus kita wajib khiyar. Kalau tidak wajib khiyar tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau tidak sah maka tidak ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah enggak ridho, usaha apapun udah enggak akan berkah. Enggak akan maju, enggak akan berkah.